Saudari dan saudara yang terkasih dalam Kristus, mari kita memulai doa malaikat Tuhan kita pada sore hari ini. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji-janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Saudari dan saudara yang terkasih dalam Kristus, kita sudah mengikuti perjalanan iman Bunda Maria dari Nazaret sampai di puncak Golgota. Dari ketika Bunda Maria menerima kabar dari malaikat Gabriel sampai Bunda Maria berdiri di bawah kaki salib Yesus. Maka beberapa hari ini kita akan melihat hal-hal lain yang mungkin patut juga kita renungkan berkaitan dengan perjalanan iman Bunda Maria. Tentu kalau kita merujuk kepada perjalanan iman Bunda Maria, semuanya harus berakhir kepada ketika Bunda Maria mendapat kemuliaan di surga, dimahkotai sebagai ratu. Seperti juga kalau kita berdoa rosario pada peristiwa gembira yang kelima, Maria dimahkotai di surga. Nah, teks dalam kitab Wahyu itu bisa memberi gambaran. Namun hari ini saya ingin mengajak Anda sekalian untuk tidak ke sana lebih dulu. Saya mengajak Anda sekalian untuk melihat kembali beberapa hal, gambaran tentang Bunda Maria yang diberikan oleh Yesus. Bagaimana Yesus menggambarkan ibunya. Nah, saya mengambil dari Injil Lukas. Minimal 2 kali Yesus memberi gambaran siapa sih ibunya itu, seperti apa ibunya itu. Nah, gambaran yang pertama itu bisa kita ambil dari Injil Lukas bab 8 ayat 19 sampai dengan 21. Ibu dan saudara-saudara Yesus datang kepadanya, tetapi mereka tidak dapat mencapai Dia karena orang banyak. Orang memberitahukan kepadanya, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan ingin bertemu dengan engkau. Tetapi ia menjawab mereka, ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Nah, saudari dan saudara yang terkasih, kalau kita kurang teliti membaca teks ini, atau kita kurang sabar dalam mendengarkan, mungkin kita akan berkesimpulan, Yesus ini bagaimana sih? Diberitahu bahwa ibunya datang dan saudara-saudaranya datang, kok tidak segera merespon dengan baik? Mungkin berpikir seperti itu. Padahal Yesus itu ingin menggunakan satu momen untuk menjelaskan sesuatu yang luar biasa. Yesus ingin menegaskan bahwa ibunya itu bukan perempuan biasa-biasa saja. Ibunya adalah pribadi yang dengan tekun
mendengarkan sabda Tuhan dan melakukannya. Bunda Maria digambarkan oleh Yesus adalah pribadi pelaksana sabda. Dan itu sudah dibuktikan dari awal Bunda Maria menerima kabar dari malaikat sampai seluruh perjalanan hidupnya. Maka Yesus mengerti itu. Yesus paham itu. Yesus bukan bermaksud tidak sopan dengan mengatakan, "Siapakah ibuku? Siapakah saudari dan saudaraku?" Ibuku adalah mereka yang mendengarkan sabda Tuhan dan melaksanakannya. Ibuku pribadi pilihan karena mau mendengarkan sabda Tuhan dan melakukannya. Dua hal, dua paket yang jadi satu. Mungkin banyak orang yang mendengarkan sabda Tuhan, tekun mendengarkan sabda Tuhan. Tetapi apa iya semuanya lalu mau melaksanakan? Karena dua hal yang berbeda. Tapi Bunda Maria mendengarkan sabda Tuhan dan melaksanakannya. Itu yang pertama. Kemudian Lukas masih menambahkan lagi pada bab 11 ayat 27 ketika ada seorang yang berkomentar mengenai ibunya pasti perempuan yang berbahagia. Saya baca ya teksnya. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi ia berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya." Saudari dan saudara yang terkasih, sekali lagi Yesus ingin menunjukkan kepada orang banyak, karena posisinya waktu itu Yesus sedang mengajar, bahwa relasi Maria dan Yesus itu bukan sekedar sebagai seorang ibu yang pernah melahirkan, ibu yang pernah menyusui, lebih dari itu. Yesus mau menunjukkan bahwa hubungan Maria dengan dirinya itu bukan sekedar hanya ibu dan anak, tapi Maria sebagai pribadi yang dikasihi Allah, karena Maria adalah pribadi yang tekun, setia memelihara sabda Allah dalam hidupnya. Dia mendengarkan dan melaksanakannya. Jadi Yesus ingin menunjukkan bahwa hubungan dia dengan Maria ibunya itu mengatasi hubungan manusiawi, karena sudah ada hubungan ilahi di mana Maria mendengarkan yang ilahi dan melaksanakannya. Kemudian kisah ini kan diperluas. Kisah ini juga diperuntukkan bagi Anda dan saya, bagi kita, bahwa kalau kita mau mendengarkan sabda Tuhan dan melakukannya, setia memelihara sabda Tuhan di dalam hati dan merenungkan serta melaksanakannya, kita juga berbahagia. Kita seberbahagia Maria. Kita juga sepantasnya menjadi saudara-saudari Yesus, menjadi ibu Yesus, karena juga tekun mendengarkan sabda Tuhan dan melaksanakannya. Ini arti kedua bagi kita. Artinya Yesus mau menunjukkan, kamu mau ikut aku, kamu mau menjadi saudari dan saudaraku, contohlah ibuku. Ibuku pribadi yang mau setia mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya, kemudian melakukannya. Nah, sebuah permintaan yang sederhana dari Yesus. Dalam berbagai kesempatan, Yesus menasihati murid-muridnya. Barang siapa mau mengikuti aku, ya dia harus setia memanggul salibnya setiap hari, lalu mengikuti aku. Nah, Bunda Maria sejak awal dia sudah bersedia berkata ya kepada perintah Allah. Perkataan ya itu seperti kehendak Maria untuk memanggul salib, mengambil salibnya, memanggulnya sepanjang hayatnya. Kita sudah melihat itu pada bagian-bagian awal ketika kita membahas bagaimana kisah visitasi juga ke Yehuda.
mengunjungi Elizabeth di sana. Perjalanan seperti perjalanan jalan salib. Nah, Maria, murid pertama Yesus yang setia juga sampai akhir. Maka karakter ini ditampilkan oleh Yesus, diungkapkan kepada para pendengarnya. Maria berbahagia bukan hanya sekedar karena punya hubungan fisik, hubungan darah. Maria melahirkan Yesus, menyusui Yesus, tapi Yesus menampilkan karakter ilahi di mana Maria adalah pelaksana sabda. Dia mendengarkan dan setia melakukannya. Maria juga karakter murid karena selalu berkata ya, bersedia memanggul salib dan mengikuti Yesus. Sebuah gambaran sempurna bagi kita. Sebuah contoh ideal bagi kita yang mengaku diri murid-murid Yesus. Nah, apakah kita mau selalu berkata ya kepada Yesus dan juga bersedia mendengarkan setiap sabdanya, merenungkan dan melaksanakan dalam hidup kita sehari-hari? Semoga kita menjadi murid-murid Yesus yang setia. Tuhan memberkati. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.